Enggak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat Allah yang maha mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga bisa menjadi guru yang lebih baik, mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang masa depan yang bisa memperjuangkan agama dan kebaikan kita semua nantinya. Salawat beriring salam marilah kita panjatkan semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang Salam. kami hormati guru saya Ustaz Mahidin ya dan yang lainnya. Pada malam hari ini sebenarnya adalah bagian dari kebersamaan kita untuk bisa belajar bersama bagaimana mengenal matematika sehingga nanti matematika bisa lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita coba mulai ya. Kita akan coba mulai dari hal yang sederhana berkenaan tentang sebuah barisan sederhana ya, yaitu barisan aritmatika. Nah, coba saya munculkan ya. Baik ya, untuk barisan aritmatika, nah ketika kita memulai mengajarkan di kelas ya, mengajarkan di kelas, coba ibu-ibu bangun ya, bangunkan ke anak-anak sebuah pemahaman sederhana ya. Jadi mulai saja dari hal-hal yang sederhana misalnya, barisan aritmatika. Karena selama ini matematika ya, matematika identik harus dibangun dengan rumus misalnya. Padahal sebenarnya rumus ini adalah bagian dari sebuah kesimpulan. Dia hanya sebuah kesimpulan. Akibatnya apa? Jika anak-anak kemudian hanya menghafal sebuah kesimpulan, sangat dimungkinkan anak-anak kita akan merasakan kesulitan memahami sebuah konsep. Padahal sebenarnya kan konsep itu jauh lebih baik disampaikan, ditekankan hanya daripada hanya sekedar mereka bisa hafal rumus. Nah, contoh misalnya ya, betapa sering kemudian kita kemudian kenalkan ke anak-anak misalnya rumus UN sama dengan A tambah N kurang satu kali beda. Misalnya begitu kan. Jadi ada istilah UN sama dengan A tambah N kurang satu kali beda. Kemudian rumus SN misalnya. SN sama dengan N per 2 kali A tambah tambah apa? Tambah apa? SN sama dengan N per 2 kali A tambah berapa? Tambah apa? Apa nih rumusnya nih? Kalau urutan ke UN sama dengan A tambah N kurang satu kali beda. Kalau SN jumlah N suku pertama rumusnya N per 2 kali A tambah apa lanjutannya? Tambah tambah apa Bu Raula? SN sama dengan N per 2 tambah kali ya N per 2 kali A tambah UN gitu kan. Nah, ini sebenarnya bagian dari cara melihat ya. Bagian dari cara kita melihat misalnya. Nah, jadi kita terlalu sering hanya sekedar menghafal rumus ya. Padahal saya sampaikan berulang-ulang ya pada kesempatan kali ini, rumus itu hanya sebuah kesimpulan. Misalnya contoh ya, saya hari ini akan fokus mengupas dua rumus dasar ini ya. Nah, saya ingin fokus bagaimana menunjukkan kedua rumus ini bisa dipandang dengan cara yang lain. Nah, hendaknya guru nanti bisa kemudian menguraikan rumus ini menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah difahami oleh siswa. Baik itu berkenaan dengan rumus UN
ataupun juga berkenaan dengan rumus SN misalnya. Contoh misalnya. Nah, sekarang perhatikan contohnya ya. Contoh ya. Yang pertama misalnya. Ini pemancing dulu ya. Kalau SN sama dengan N per 2, kemudian dikali A tambah UN, maka bayangkan cara menghitung S7. S7. Berarti S7 jadi apa coba? S7 jadi apa S7? N-nya 7 ya. Berarti 7 per 2. Nah, ini di sini nih cara melihat ya. Kita bisa ganti A sebagai suku pertama dengan penulisan yang sama menjadi U1 ya. Jadi S7 sama dengan 7 per 2, 7 per 2 dikali U1 pengganti A ditambah U7. U7. Jadi boleh kemudian mulai sekarang dibahasakan. Misalnya A suku awal diganti bahasanya menjadi U1. A diganti dengan U1. Nah, sekarang perhatikan sebuah contoh tamsilan yang ingin saya sampaikan. Nah, misalnya sebuah contoh misalnya ya. Ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, dan seterusnya misalnya. Misalnya sebagai contoh ya, contoh ini akan kita pakai nanti seterusnya ya, supaya bisa kemudian dipahami ya. Misalnya contoh suku pertamanya, coba bolehlah bantu saya mau angka berapa untuk suku pertamanya. Silahkan Pak Hafizuddin mungkin mau suku pertamanya angka berapa? Nanti bisa ketika mengajar di kelas juga ditanya siswanya mau suku pertamanya berapa ya. Oke lah misalnya suku pertamanya 5. Contoh ya, suku pertama 5. Suku keduanya misalnya 9. Karena ini barisan aritmatika, barisan yang memiliki kesamaan selisih, maka konsekuensinya suku ketiganya menjadi punya selisih yang sama sebagaimana suku kedua berselisih 4 dengan suku yang pertama. Maka lanjutannya selisihnya juga 4 menjadi 13, ya kan? Kemudian 17, kemudian 21, kemudian 25, kemudian 29 dan seterusnya. Nah, di sini ya, ibu-ibu sekalian, ustaz-ustaz sekalian ya, coba perhatikan. Ketika misalnya S7 sama dengan 7 per 2 dikali U1 tambah U7, berarti untuk contoh ini U1-nya 5, sementara U7-nya 29. Gitu kan contohnya ya. Dan kalau kita jumlahkan 29 ditambah 5, berapa nilainya? 29 tambah 5 berapa? 34. 34. Ternyata nilai 34 ini, ya, lihat ya, itu adalah jumlah yang sama ketika kita menjumlahkan 9 dengan 25 pun hasilnya 34. Sama hasilnya 34. Begitu juga kalau kita jumlahkan 13 tambah 21 pun hasilnya 34. Begitu juga ketika kita jumlahkan U4 dengan U4, 17 dikali 2, hasilnya juga 34. Seakan-akan, nah perhatikan ya, seakan-akan ya, kita bisa kemudian mewarnai cara murid-murid kita melihat fenomena keteraturan ini. Misalnya, ketika tadi awalnya S7 sama dengan 7 per 2 kali U1 tambah U7. U1 tambah U7. Sementara U1 ditambah U7 nilainya sama dengan U2 yang ditambah U6.
nilainya sama dengan U3 yang ditambah dengan U5. Nilainya pun sama dengan misalnya ya dijumlahkan U4 dengan U4. Nah, ternyata di sini kita bisa ajarkan pada anak-anak bagaimana cara melihat kondisi yang sederhana. Di mana? Perhatikan ya. Untuk angka 17 ini misalnya kita sebut dia sebagaimana kita pernah belajar di kimia ya. Ini namanya angka indeks. Ketika 1 tambah 7 berapa? 1 tambah 7? 1 ditambah 7 berapa? 8. Ternyata jumlah indeks yang sama, 2 dengan 6, hasilnya 8 akan memberikan nilai yang sama. Begitu juga 3 tambah 5 sama. 4 tambah 4 sama. Sehingga mulai sekarang kita bisa perhatikan bahwasannya, ini bisa disampaikan ke anak-anak ya. Adanya kesamaan jumlah indeks menunjukkan samanya jumlah nilainya. Nah, jadi misalnya gini. U3 ditambah U5 itu akan sama nilainya dengan U2 yang ditambah U6 karena jumlah indeksnya sama-sama 8. Ya, jumlah indeksnya sama-sama 8. Nah, fenomena ini kemudian bisa kita lihat lagi nih. Nah, misalnya kan U2 tambah U6 8, U3 tambah U5 8. Sehingga bisa jadi anak-anak kita kemudian semakin kreatif dalam melihat fenomena ini ya. Berarti begini misalnya. Nah, ya misalnya 4 tambah 4 8. 3 tambah 5 juga 8. 2 tambah 6 juga 8. Maka kaitannya dengan S7. Nah, jadi jumlahnya 7 suku pertama kaitannya dengan penjumlahan 2 nilai dari suku yang jumlahnya lebih 1 dari S7. Lebih 1 dari 7, 8. Sehingga dengan kata lain, mohon maaf ini ya, saya akan sampaikan temanya berarti misalnya S10, maka tambahkan 1 jadi 11. Itu setara dengan 10/2 dikali semua jumlah 2 suku yang indeksnya jumlahnya 11. Salah satunya misalnya U2 ditambah U9. Jadi tidak mesti selalu S10 sama dengan 10/2 N/2 kali U1 tambah U10. Karena 1 tambah 10 jumlahnya 11, begitu juga 2 tambah 9 jumlahnya 11. Ya, 2 tambah 9 jumlahnya 11. Termasuk misalnya, ya, sekarang misalnya, kita bisa nyatakan misalnya S15. Tambahkan 15 dengan 1 berapa? 15 tambah 1? 16. Maka dia setara dengan 15/2 dikali semua jumlah 2 suku yang indeksnya dijumlahkan hasilnya 16. Termasuk U6 yang ditambah dengan U10. Nah, U6 yang ditambah dengan 10. Jadi tadi ya harapannya kita kemudian tidak hanya kemudian memandang rumus itu hanya dengan satu cara pandang saja. Nggak cuma ngafal SN sama dengan N/2 kali A tambah UN. Ubah A-nya ubah. Jadi U1 tambah UN. Sehingga berikutnya SN pun bisa diubah menjadi N/2 kali U2 tambah N kurang 1. Misalnya begitu. Ya, misal N bisa diubah jadi N/2 kali U3 tambah N kurang 2. UN kurang 2. Dan seterusnya. Yang mana nanti jumlahnya harus lebih 1 daripada N yang ditanyakan. Nah ya, jadi harapan saya, Ustazah ya, kemudian Ustadz sekalian sebagai pengajar, bisa melihat soal, bisa melihat rumus itu ya, bisa menyampaikannya tidak hanya dengan satu pemahaman saja. Nah, ini contohnya ya. Nah, bagaimana kemudian cara kita melihat UN misalnya? Nah, ini ada kaitan lebih lanjut ya, UN. Ya, UN lebih lanjut. Nah, sementara ini saya yakin sudah bisa dipahami ya.
Sekarang bagaimana cara membuat rumus UN misalnya? Ya, misalnya maaf ini saya hapus sedikit ya. Nah, sepengalaman saya ya, pengalaman saya, ketika kita bisa kemudian memahami sebuah rumus dengan cara pandang yang berbeda itu nanti manfaatnya sangat besar ketika kita menghadapi soal-soal yang dihadirkan dan kita bisa menawarkan ide-ide lain dalam penyelesaiannya. Misalnya ini, perhatikan ya. Bagaimana cara menentukan rumus dari barisan aritmatika yang punya suku pertama 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Kita biasa kemudian ya kita buat ya, misalnya dengan menentukan berapa bedanya ya, kemudian menentukan U1-nya, jadilah persamaannya. Ada cara lain. Nah, ada cara lain. Cara lain ya. Nah, di sini juga berkaitan dengan hubungan penggunaan indeks tadi. Angka indeks tadi ya. Nah, sekarang saya contohkan nih ya. Saya contohkan misalnya, coba ya dilihat sini ya. Ini langkah, ini level 1 nih. Ini tahap pertama misalnya. Silahkan diperhatikan, mohon diperhatikan baik-baik ya. Antara 5 dengan 9, selisihnya berapa? Coba dijawab. Jawab aja satu orang, antara 5 4. dengan 9, 4. Nah, ya. Maka buat begini, UN sama dengan, selisihnya berapa tadi? 4 ya. 4N. 4N. Ya. Sekarang bayangkan angka 5 sebagai angka pertama. 4 ditambahkan berapa jadi 5? 4 tadi tambahkan berapa jadi 5? 1. Tambah 1. Maka kita sudah bisa membuat rumus UN-nya dengan tema mudah tadi ya. Maka muncullah sekarang UN sama dengan 4N tambah 1. Ya. Jadi bisa cepat. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi ya. Saya buat contoh baru ya. Misalnya gini. Tolong diperhatikan. Ini latihan nih. Kalau kita bisa arahkan sedikit-sedikit anak-anak kita ya supaya terlatih melihat misalnya contoh misalnya ini misalnya 2 7 ya, kemudian 12 17 dan seterusnya ya. Maka rumus UN-nya berapa selisihnya? Selisihnya berapa? 2 ke 7, 7 ke 12, 12 ke 17. Berapa selisihnya? 5. 5 ya. 5N. Sekarang lihat angka 5. Lihat angka 5. 5 dikurangi berapa supaya jadi 2? 5 dikurangi berapa supaya jadi 2? 3. 3. Maka UN-nya menjadi 5N kurang 3. Ini bisa kita buktikan. Misalnya ini suku yang keempat. Nih. 5 kali 4, 20. Dikurangi 3, 17. Latihan lagi. Sekali lagi nih saya mau nanti cepat ya. Sekali lagi misalnya. Sekali lagi coba lihat sekali lagi ya. Misalnya 17. Misalnya 11. 17. 11 ya. Kemudian 5. Kemudian min 1 dan seterusnya. Maka persamaan UN-nya sekali lagi, persamaan UN-nya sekali lagi 17 ke 11, 17 ke 11 atau 11 ke 5, selisihnya berapa? 6. 6. Kurang kan? 6. Min 6, min 6, min 6N. Sekarang min 6 tambahkan berapa supaya muncul angka 17? Min 6 tambahkan berapa supaya muncul angka 17? Tambah berapa? Tambah 23. Maka persamaannya ya, UN sama dengan min 6N tambah 23. Makanya wajar sekali ya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian ya. Kalau suku keempat nilainya min 1. Karena min 6 kali 4 min 24 tambah 23 hasilnya min 1. Bisa? Bisa? Bisa, insya Allah. Bisa. Sekarang latihan. Tolong dijawab cepat ya. Tolong dijawab cepat.
Apa persamaannya? Misalnya begini. 10, misalnya 10, 17, 24, 31 dan seterusnya. UN-nya apa? Cepat, UN-nya apa? 7N tambah 3. Iya, 7N tambah 3. Bagus ya. UN-nya 7N tambah 3. Ya, UN-nya 7N tambah 3. Sekali lagi, sekali lagi. Misalnya, perhatikan. 100, 91, 100, 91, 82, 73, 64, dan seterusnya. UN-nya apa? UN-nya apa? Silakan, UN-nya apa? Ya, silakan. 191, 82, 73, 64. UN-nya apa? Min 9N Min tambah 9N, ya, tambah. 109. Iya, tambah 109. Ya bisa? Sudah bisa? Nah, sekarang coba diketik. Saya mau baca ya jawabannya diketik biar saya yakin ini sudah selesai. Karena nanti kita masuk ke tahapan berikutnya. Misalnya ini saja yang mudah ya. 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Tolong ketik jawabannya. Jangan sebut lagi, ketik aja. Coba UN-nya jadi apa? Coba saya mau lihat apa hasil ketikannya. Suaranya tidak terdengar. Suara saya nggak kedengar. Saya. Bentar ya, suara saya tidak terdengar. Tes, tes, tes. Kedengaran suara saya tidak? Izin? Bisa didengar suaranya? Bisa. Bisa ya? Ada yang bilang suaranya tidak terdengar sama? Ayo jawabannya apa? Diketik, diketik. Biar saya lihat ya. Semuanya jawab. 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Silakan dijawab. Tes, tes, tes. Atau saya tunjuk aja nih biar ini ya. Raudah Darmi. Jawabannya apa? Ustazah? UN sama dengan ya UN selisihnya berapa? 2 ya. 2 N 2 tambah berapa jadi 3? Tambah 1. Maka UN sama dengan 2N tambah 1. Nah, ini menjadi bagian dasar ya, bagian dasar untuk melangkah lebih jauh. Nah, ya, untuk melangkah lebih jauh ya. Coba saya lihat ini. Jadi min 2N. Ya ya. Oke ya. Oke, yang ini jawabannya jadi sebentar. Ini kok jadinya jawabannya bervariasi ya. Ini mungkin saya kritisi dulu ya beberapa jawabannya. Minta maaf ya. Yang pertama kritikan saya sedikit ya untuk Bu Ainal ya. Untuk kasus ini Bu, selisihnya bukan negatif. 3 ke 5 positif. Maka persamaannya bukan Iya, min 2N, salah tadi. tapi 2N Bu ya. Salah, Jadi salah jawabannya terangkan tadi. iya enggak apa-apa. Kemudian sedikit tanggapan saya untuk Bu Raudah Darmi ya. Ini 2N kurang 1 itu benar kalau suku pertamanya 1. Tetapi kalau suku pertamanya 3, maka persamaannya bukan 2N kurang 1, tapi 2N tambah 1. Ya. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan sedikit ya. Kalau 2N kurang 1 itu
ya berlaku untuk suku pertamanya 1. Tapi untuk kasus ini suku pertamanya 3, maka lebih tepatnya lagi persamaannya bukan 2n kurang 1, tapi 2n tambah 1. Gitu ya. Bisa ya? Oh ya ya. Ya, ya, ya. Nah, sekarang bagaimana berikutnya tema yang berikutnya? Ini sudah mulai sering muncul di soal yang kita dapatkan di buku misalnya ya. Nah, bagaimana kalau begini ya? Saya ingin sekali nanti sampai kita bisa menyentuh sampai soal yang ya setara soal Olimpiade ya. Tapi pelan-pelan saja dulu. Insya Allah ya. Nah, sekarang begini. Bagaimana kalau ada soal, misalnya begini ya, diketahui. Nah, diketahui suku ketiga sama dengan katakanlah misalnya 7 misalnya. Sementara suku misalnya kan, ini misalnya ya. Misalnya suku ketiganya 7 misalnya ya. Suku ke-11-nya 23 misalnya. Pertanyaannya berapakah misalnya ya? Berapakah oke, misalnya oke. Pertanyaan pertama misalnya berapa selisihnya? Kemudian berapa nilai suku yang katakanlah ke-15 misalnya. Ya, katakanlah ke-15 misalnya. Ke-15 ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tentukan S misalnya 16 atau jangan 16 ya. Misalnya tentukanlah S dari 17 misalnya. Baik ya, ini ada 3 permasalahan misalnya ya. Ada 3 permasalahan. Bu Purwanti tolong baca soal pertama apa Bu? Ya, tolong Bu Purwanti baca soal pertama apa? Diketahui U3, silakan Bu. Diketahui U3, Sama dengan U11. U3 7 ya. U3 sama dengan 7, U11 Kemudian sama 3. 23. Kemudian pertanyaan pertama berapa Ditanya nilai? beda ya? Beda. Terus kemudian Beda. beda U15. U15 terus Yang S ketiganya 17. 17. Nah, sekarang biasanya kan kita tadi ya, kita menggiring tadi ketergantungan kita pada rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti U3 sama dengan A tambah 2, 3 kurang 2 kali beda. U3 sama dengan 7. Kemudian dengan cara yang sama U11 sama dengan A tambah 10 beda. 10 beda sama dengan 23. Kemudian kita eliminasi. Sehingga hilang A-nya muncul B-nya. Kan begitu kan? Betul apa enggak? Oke, kita lanjutkan ya. Dalam proses pengurangan ya. A kurang A habis 10 kurang 2, 8. 8B sama dengan 23 kurang 7 berapa? 23 kurang 7? 16 ya. Maka B sama dengan 16/8. Maka B sama dengan 2. Ini yang kadang-kadang buat anak kita menganggap matematika itu kok gitu ya maksudnya ya. Kok cuma rumus-rumus saja gitu kan. Nah, padahal sekarang para guru bisa melihat sisi yang lain. Misalnya, untuk menghitung nilai beda ini kita bisa ganti persamaannya ya menjadi selisih nilai. Saya bisa sampaikan trik ini ya dengan penurunannya, tapi karena waktunya terbatas saya mau singkat saja ya. Selisih nilai dibagi selisih indeks. Itulah beda. Coba Ars ini dibaca beda sama dengan selisih nilai diulang. Beda sama dengan selisih nilai dibagi. Coba diulang. Selisih Selisih nilai. beda Heeh. nilai dibagi selisih indeks. Nah, nilainya dilihat. Ini angka berapa ini? Ini nilai kan? 23. Ini juga nilai. Ini juga nilai 7.
Gitu. Itu namanya selisih nilai. Sementara selisih indeks, indeksnya yang dikurangi. 11 kurang berapa? Selisih indeksnya kurang 3. 3. Berapa 3. 23 kurang 7? Berapa 23 kurang 7? 16. 16. Berapa 11 kurang 3? 8. Berapa 16 bagi 8? 2. Kan sama. Itulah beda. Beda bisa dihitung dengan selisih nilai dibagi selisih indeks. Makanya perlu memperhatikan juga indeks itu penting. Jadi langsung selisih nilai bagi selisih indeks. Itu yang pertama ya. Sekarang pertanyaannya berapakah U15? Kadang-kadang kita juga maksa setelah B tahu, kita paksa A harus tahu supaya masuk U15 sama dengan A tambah 14B. Padahal U15 itu juga sama dengan U11, 11 ditambah 4 beda. Untuk apa kerjakan? Untuk apa kita hitung U1-nya? Padahal kita sudah punya U11. Kan lebih dekat 11 ke 15 daripada 1 ke 15. Nah, 11, U11 kan nilainya 23. 23 ditambah 4 kali beda tadi. 2, 8. Maka nilainya 31. Oh, apakah itu tidak menutup kemungkinan kita bisa pakai U3? Boleh. Berarti U15 adalah U3. 3 tambah berapa? Jadi 15 tambah 12. Berarti sekarang U3 tambah 12B. Berapa nilai U3? 7. B-nya berapa? 2 kali 12, 24. Bukankah 7 tambah 24 hasilnya juga 31? Jadi nggak perlu hitung berapa U1, berapa A-nya. Nggak perlu lagi. Ya, bisa pakai yang sudah ada. Ya, misalnya pertanyaan lagi, S17. Selalu pakai rumus lagi kan? S17 sama dengan 17 per 2, itu kan? N per 2 kali A tambah UN. U1 ditambah U17. Nah, kadang-kadang ini jadi nggak perlu. Kenapa? 1 tambah 17 kan 18. Nggak perlu hitung berapa U17, U1 karena kita sudah punya modal yang lain. 17 per 2. Bukankah 18 itu sama dengan U3? U3 tambah berapa? U15. 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 Sementara 3-nya sudah ada. Nah, 3-nya sudah ada. Kan 7. U15 tadi sudah ada 31. 31 tambah 7. 31 tambah 7 berapa? 38. 38. Bagi 2, 19. Maka nilainya 17 kali 19. Itu jauh lebih sederhana dan jauh menunjukkan bahwasanya si guru punya konsep hitung yang bagus. Punya konsep terhadap rumus yang bagus. Jadi tidak semua kemudian digiring kembali ke rumus asal U1, ya, U2 dihitung dulu U1-nya. Pakai rumus walaupun kita hafal Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda hafal. Cuma dalam permasalahan tertentu, ya. Apalagi untuk kasus kekinian ya. Matematika kekinian adalah matematika yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga rumus itu tidak lagi menjadi ketergantungan, tapi lebih kepada rumus itu menjadi sebuah pemahaman, bukan ketergantungan. Ya, jadi bisa begini. Apalagi kemudian kalau putra-putri kita, siswa-siswa kita diajarkan bagaimana cara berhitung yang sederhana terhadap misalnya 17 kali 19. Nah, 17 kali 19. Oke ya, misalnya saya sampaikan sedikit. Ya, misalnya ya, bagaimana siswa bisa kita buat kreatif ya misalnya kan. Kreatif misalnya. Ketika siswa punya bekal, misalnya dia punya hafalan. Nah, sekalian saya mau maaf ini ya, mungkin sekedar mengecek misalnya ya, sama-sama ngecek hafal tidak 18 kuadrat. Ini guru matematika ini saya harap hafal 11 kuadrat, 12 kuadrat itu sampai 20 kuadrat itu dihafal di luar kepala. Sekarang berapa 18 kuadrat? Berapa 18 kuadrat? Berapa nilainya? 324 bukan? Nah, 324. Ya, 324 ya.
324. Sekarang apa hubungannya 17 kali 19 dengan 18 kuadrat? Apa hubungannya? Apa hubungannya 17 Kalau kali 19 dengan 18 kuadrat? Apa hubungannya? Kalau di 17 tuh diambil 1 dari 19 jadi 18 mungkin. Iya, betul. 17 itu adalah 18 kurang 1, sementara 19 itu adalah 18 tambah 1. Ada konsep A kurang B kali A tambah B, itu hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti 17 kali 19 sama dengan 18 kuadrat kurang 1 kuadrat. Kalau siswa kita hafal 18 kuadrat itu berapa ya? Maka dengan cepat dia bisa hitung. 324-nya tinggal kurangi 1 saja. Hasilnya 323. Gitu kan? Iya kan? Betul? Betul? betul. Nah, ini bagian dari dasar yang bisa ibu-ibu, bapak-bapak bangun terhadap konsep barisan. Jangan sekedar kita kemudian ya mencukupkan anak-anak hafal rumus. Betapa banyak masalah hari ini anak-anak hafal rumus tapi nggak bisa make. Itu menunjukkan dia tidak memahami konsep sebenarnya. Jadi kalau sudah paham konsep, nggak hafal rumus pun nggak masalah. Ya, karena konsep itu bisa kemudian membuat rumus-rumus yang lebih menarik. Gitu. Tidak hanya kemudian rumus-rumus yang sifatnya baku saja. Ya, kayak misalnya tadi yang saya sampaikan ya. Kita cuma lihat satu sisi saja. Misalnya rumuskan Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Apakah ini cuma rumus satu-satunya? Enggak lah. Sn juga boleh jadi N per 2. Misalnya kan. UA itu kan U1. Berarti jadi U5 tambah UN kurang 4. Sama aja. Ya. Dengan catatan jumlah indeksnya harus N tambah 1. Bisa. Ya, bisa. Ya, mungkin setelah ini saya izin ya mungkin ya. Tapi sudah setengah 10 ya. Saya mau coba kenalkan sebuah soal yang terkesan tanda petik Olimpiade ya. Tapi bisa kita kerjakan dengan sederhana ya. Karena keterbatasan waktu, nggak mungkin juga malam-malam ini sampai larut sekali ya. Tapi yang jelas ini yang bisa untuk jadi pertemuan pertama kita ya. Nah, insya Allah ini akan ada lanjutannya masih dalam barisan aritmatika. Nah, supaya pembelajaran kita menjadi lebih bermakna ya, saya juga ingin kepada Bapak-Bapak sekalian ya, kalau ada masalah dalam pembelajaran barisan aritmatika ini yang ditemukan di lapangan ketika mengajar ya, tolong disampaikan kepada kita ya. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama, yang mudah-mudahan ini menjadi solusi kita bersama. Karena sebenarnya apa yang kita hadapi itu relatif sama ya, tantangan saya, tantangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di kelas itu sama. Mungkin tinggal bagaimana cara menuturkannya, menyampaikannya kepada anak-anak ya, sehingga bisa mereka dapatkan bahwasannya jika mereka mau, mereka bisa menemukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.